Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto, guru PJOK dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan video bahan pembelajaran siswa yaitu tentang HIV dan AIDS. Materi HIV/AIDS yang akan disampaikan pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu gejalanya, yang ketiga cara penularannya, yang keempat yaitu penyebab dan faktor risiko, yang kelima yaitu perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS, yang keenam yaitu cara pencegahannya. Pengertian HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 atau jenis sel darah putih dalam sistem imun. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut yaitu AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Gejala HIV dan AIDS tahap pertama tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Berikutnya, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Timbul demam, nyeri di tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan nyeri sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Berikutnya, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Gejala HIV dan AIDS tahap ketiga yaitu daya tahan penderita rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Cara penularan penderita HIV/AIDS. Yang pertama terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus dan ASI. Yang kedua, jarum suntik bergantian. Yang ketiga, donor organ dan lain-lain. Penyebab dan faktor risiko. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks bebas, penggunaan jarum suntik bergantian, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama secara bergantian. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS
Yang pertama, masa infeksi. Biasanya 3-6 bulan, tapi bisa lebih. Orang bisa menularkan tetapi hasil tes negatif dalam masa jendela ini. Yang kedua, masa laten. Bisa berkisar antara 4 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, masa AIDS. Gangguan saraf karena HIV seperti pikun, mati rasa, terdapat infeksi oportunistik atau infeksi akibat jamur, virus atau bakteri kepada orang yang mempunyai kekebalan tubuh lemah. Pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama, menghindari hubungan seksual di luar nikah. Usahakan hanya berhubungan dengan satu orang pasangan, tidak berhubungan seksual dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi bagi risiko tinggi apabila melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung virus, hendaknya jangan hamil karena akan memindahkan virus AIDS pada janinnya. Yang keempat, kelompok risiko tinggi tidak dianjurkan untuk donor darah. Yang kelima, penggunaan jarum suntik dan alat lainnya seperti akupuntur, tato, tindik harus dijamin sterilisasinya. Untuk mempermudah ingatan kita bahwa pencegahan HIV dan AIDS bisa menggunakan yaitu huruf A, B, C, D, E. Huruf yang pertama yaitu A, yaitu Anda jauhi seks. Huruf yang kedua B, bersikap saling setia. Huruf yang ketiga yaitu C, cegah dengan kondom. Yang keempat yaitu huruf D, dihindari penggunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik. Yang kelima yaitu E, edukasi, ajari pasangan dan teman-teman kita. Demikian video bahan pembelajaran siswa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.